Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau drain oli transmisi. Nggak apa-apa sih, cuma pengen coba aja oli roret. Jadi saya sudah beli roret, tinggal cobanya aja. Wes ya, kondisi olinya masih bening, ini masih bagus. Dari kilometernya sebentar. Nah, kilometernya masih 1300-an ya, 1300-an, jadi masih pendek. Wes, ini 100 ml roret ya. Ini anggap aja 60, ini anggap aja 50. Harus pakai 200 ml lah. Terus ini roret juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis barusan ganti oli transmisi motor matic, diganti pakai roret 90 EPA ya. Maaf nggak penulis tunjukkan fotonya, tapi penulis sudah beli roret 90 EPA. EPA itu termasuk kategori API GL4. API GL4 itu aditifnya lebih sedikit daripada API GL5. Kalau nggak salah yang API GL4 itu aditifnya sekitar 4,5%, artinya 45.000 ppm ya, kalau nggak salah. Piro sih? Iya, sekitar segitu ya, 45.000 ppm. Kalau yang GL5 6%. Aditif segitu berarti ya hampir 20 kali dari aditif yang ada pada oli mesin, atau 40 kali bahkan kalau olinya API SN. Karena oli API SN terutama yang 10W30 itu ZDDP-nya aditifnya dibatasi hanya sampai 850 ppm. Terus kalau oli yang sebelum-sebelumnya sudah banyak berkurang, makanya dari hasil uji lab, uji partikel, zincnya kandungannya nggak lebih dari 1200 ppm. Emang normalnya seperti itu. 1200 ppm itu ya minim lah ya, bisa dibilang kurang. Kalau untuk keperluan balap biasanya di atas 2000 ppm. Kalau untuk oli HDEO mungkin ya 2000 ppm gitu. Kalau untuk oli samping mungkin 1000 ppm. Kok ada kebakaran? Iya, ini ternyata licin ya, pakai mesran P40 ini. Kalau yang oli transmisinya masih belum ngerti, tapi jelas lah ya, mesran P40 itu licin, masih licin. Masih ya nggak buruk lah, dibanding Meditran S lebih baik jelas. Oli transmisinya maaf nggak bisa ngerasakan,
sampai sekarang masih nggak bisa ngerasakan, nggak kerasa berat atau apalah ya. Nanti dilihat lagi. Saya balik ke aditif lagi. Jadi mengapa kok aditif oli transmisi butuh begitu besar? Katanya karena ada bagian melingkarnya, apa sih, helix ya, helical gear 3 point atau apa lah, pokoknya bagian yang melintir, bagian yang bergulung-gulung. Dan bagian yang bergulung itu sangat mengandalkan gesekan. Jadi ada gesekan antara giginya ya, ada gigi berputar berbentuk spiral gitu. Nah itu yang menggerakkan bagian besi lain. Bagian itu yang rawan aus. Dan kalau pakai oli saja kadang nggak kuat. Oleh karena itu butuh aditifnya banyak. Ya walau tentu ya untuk oli motor bebannya dianggap nggak begitu besar, sehingga pakai oli mesin pun bisa. Cuma kalau penulis lihat dari pakai Mesran B40 untuk di transmisi itu jadi kayak ada tindal efek ya, efek ketika cahaya kena butiran-butiran kecil itu membentuk kayak pantulan khusus gitu ya. Ada kelihatan kayak pelanginya. Nah itu menurut penulis ciri olinya kurang mampu melindungi. Ya tapi nggak sampai parah lah ya, nggak sampai ada gram sama sekali, enggak. Tapi begitu itu tetap indikasi ada bagian logam yang aus, walau ausnya sangat kecil gitu ya. Karena penulis ingin yang sempurna ya wes, penulis pakai roret ya. Secara spesifikasi roret itu terlalu tinggi lah istilahnya. Karena apa? Aditifnya sampai puluhan kali lipat kan. Bisa 40 kali lipat dari olinya pabrikan. Ya mungkin juga 20 kali dari aditif Mesran SA40 ya. Kalau yang lebih banyak aditifnya kan Mesran B40, tapi Mesran B40 pun aditif yang lebih banyak adalah aditif apa jenenge, deterjennya, aditif kalsium, magnesiumnya itu yang banyak. Padahal yang dibutuhkan di oli transmisi bukan itu. Karena ya oli transmisi sendiri kan nggak begitu panas. Penulis pilih yang SAE 90 karena ya kalau misalnya SAE 40 itu ngepres ya, dipakai 5000 km sudah ada apa jenenge, efek tindarnya, bukan glitter atau apa ya. SAE 40 itu ada efek seperti itu ya, pinginnya tentu yang lebih kental dari SAE 40. Dari yang penulis tahu, kalau dari atas kertas SAE 80W90 nya oli transmisi itu kira-kira ya setara dengan SAE 40, dengan Mesran SAE 40. Jadi nggak bisa pakai 80W90 ya, wes pakai atasnya, pakai 85W90 nanggung, sekalian aja pakai SAE 90. Jadi ini lihat nanti apakah ada penurunan performa. Kemarin sayangnya videonya nggak kerekam, jadi nggak kelihatan berapa top speed motor penulis.
Tapi top speed kemarin kira-kira lah 107 lah ya, kadang nyentuh 108, tapi kayaknya 107. Jadi lihat aja nanti apakah dengan pakai oli gear SAE 90 nanti top speednya turun. Kalau feeling penulis sih enggak ya, enggak turun. Apalagi ini penulis juga pakai aditif minyak wijen, aditif bensin minyak wijen. Terus mau campur minyak wijen lagi. Tadi kelihatan enggak ya, ada video penulis rekam bagaimana ada partikel-partikel di dalamnya, kotoran-kotoran di minyak wijennya ini. Sayang ini nggak kelihatan, cahayanya harus dari belakang dan sementara nggak ada kamera, ya wis lah. Ini penulis mau pakai sekitar 30 ml ya, dosis mau pakai dosis 5 ml per liter. Guys, mau penulis masukkan semua ke bensin, dilihat ada endapan atau enggak. Yang ini ada endapan ya, kelihatan enggak? Ini ada endapannya ya, kelihatan enggak? Pastinya kelihatan. Sini yang mau dicampur. Penulis mau coba endapkan dulu aja lah. Nulis pakai aditif minyak wijennya juga lebih banyak. Kalau di total dengan sebelumnya mungkin sekitar 40 ml ya. Untuk bensin sekitar 5 atau 6 liter. Penulis tadi coba hitung-hitung berapa sih rupiahnya kalau pakai aditif gini. Penulis hitung berdasarkan harga 7.200 per 150 ml. Penulis beli minyak wijen yang murahan. Penulis pakai 40 ml untuk bensin sekitar 5 sampai 6 liter. Penulis hitung-hitung per liternya ketemu 400-an lah, 400 rupiah. Nah, kalau 400 rupiah ya menurut penulis murah lah ya. 400 rupiah itu menurut penulis masih layak lah. Dengan harga bensin 10.000 nambah 400 rupiah, jadi tenaganya mantap. Kalau margarin itu berapa? Jadi 1 atau 2 gram lah per liter. Kalau margarin ya jauh lebih murah lagi, karena 250 ml 5.000, dan itu pakai ongkos kirim gratis ya. 200 ml 5.000, kalau 2 ml berapa? 50 rupiah. Jadi kalau pakai margarin jauh lebih murah lagi ya, cuma 50 rupiah per liternya. Ya, untuk sementara sih penulis nggak ngerasakan. Kita lagi ngomong aditif bensin ya.
Untuk aditif bensin ini sepertinya memang untuk minyak wijen dosisnya itu harus besar, mungkin ya mendekati 10 ml per liter ya. Oh, cuacanya dingin ya. Jadi ya kayaknya emang anu ya, emang nggak mengurangi performa terlalu banyak ya. Jadi top speed nggak begitu turun. Iya ya, top speed nggak begitu turun ya. Ini cuma anginnya kencang banget ya. Ya wes 107 itulah, 107 memang pasti 107. Berarti artinya ya dari kemarin nggak turun, jadi pakai oli SAE 40 nggak ngefek. Tapi ini juga kayaknya minyak wijennya nggak begitu terasa masih ya, padahal penulis pakai 10 ml ya. Atau karena memang di dosis sebelumnya sudah sudah cukup ya. Penulis dosis sebelumnya sekitar 10 ml untuk 6 liter, jadi 2 ml per liter. Nah, dosis sekitar 10 ml per liternya ternyata tidak memberikan efek berarti. Jadi kayaknya pakai 2 ml per liter saja sudah cukup. Nggak ada perubahan toksik di sini. Wes sudah ya, itu aja ya. Jadi hasil pakai oli transmisi SAE 90 tidak mengurangi performa motor, walau kekentalannya jauh lebih kental SAE 90 versus ya yang setara 80 W90, tapi penulis nggak merasakan penurunan performa. Kalau soal licinnya, waduh, maaf, kalau untuk transmisi penulis nggak bisa bedakan. Yang jelas ini rasanya licin sih, nerunyur. Nerunyur entah itu gara-gara oli mesin atau oli transmisi, tapi saya ingin nerunyur. Mungkin ya pengaruh transmisi lebih nerunyur juga, karena di transmisi juga pakai aditif lebih banyak, 20-40 kali lipat lebih banyak dari oli mesin. Tapi kalau misalnya untuk motornya yang kelas-kelas apa jenenge, tenaga rendah, yang nggak dipakai nanjak gunung, dipakai untuk perkotaan, nggak dipakai ngebut, nggak dipakai boncengan ngebut, menurut penulis kalau pakai oli mesin masih oke lah ya. Oli mesin yang kekentalannya minim SAE 40, SAE 40 single grade ya. Kalau pakai 10 W40 menurut penulis gak layak ya. Ya buktinya aja lah ya, banyak yang sampai mesinnya bukan mesinnya, transmisinya turun karena giginya aus, giginya rompal parah ya, sampai gelodakan bahkan kalau pakai oli bawaan. Jadi makanya rekomendasinya kalau pakai oli bawaan kan dosisnya dibuat lebih banyak daripada seharusnya. Jadi untuk NMAX ini yang 150 direkomendasikan 200 atau 250. Untuk PCX
ditambahi sampai jadi 150 kalau nggak salah. Iya, apa maneh wis. Ya wis itulah ya. Intinya kalau untuk oli transmisi itu butuh lebih kental lah dari oli mesin, jangan sama. Karena bebannya lebih berat, apalagi ini di Indonesia suhu transmisi itu lebih tinggi daripada yang di luar negeri. Sudah mirip-mirip suhu mesin yang mendekati, nulis pernah ukur 55an lah. Ya wes itu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.